Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anda sekalian, kaifa halukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, selalu menjadikan kita istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan, tetap berada di atas sunnahnya, sehingga Allah mewafatkan kita ya dalam keadaan kebaikan-kebaikan tersebut. Anda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan fikih kita, yang mana kemarin ya kita telah membahas beberapa tentang sifat wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu antum ingat, sebelumnya kita telah membahas ya beberapa bagian, di antaranya yang pertama, hendaknya ketika seseorang akan berwudhu, hendaknya dia berniat di dalam hatinya, kemudian dia membaca basmalah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, setelah membaca basmalah, seseorang disunnahkan untuk membasuh kedua telapak tangannya dengan cara di sela-sela ya jari jemarinya. Kemudian yang ketiga yaitu berkumur-kumur dan istinsat dan istinthar. Ya, berkumur dengan menggunakan tangan sebelah kanan, ya, menampung air, masukkan ke mulut, kemudian dilanjutkan ke hidungnya, dijadikan satu. Ya, itu terdapat dalam hadis muttafaqun alaih, menyatukan atau menggabung antara berkumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan kanan. Ya, kemudian tangan kiri memegang hidungnya, kemudian mengeluarkan air di hidungnya. Baik, kemarin ya pembahasan terakhir sampai di sana. Baik, hari ini akan kita lanjutkan ya bagian yang kelima, yaitu membasuh wajah. Naam. Adapun batasan wajah yaitu dari tempat awal tumbuhnya rambut. Naam, awal tumbuhnya rambut ya sampai ya telinga. Batasan telinga kemudian sampai ke dagunya. Ya, jadi dibasuh keseluruhannya. Dibasuh ya, kalau ada yang nanti yang sudah tumbuh jenggot seperti ustadz seperti ini, maka diselat-selat ya bagian jenggotnya, ya diselat-selat ya. Di sini dikatakan panjangnya mulai dari awal tempat tumbuh rambut kepala hingga dagu di mana janggut ya terurai. Kemudian lebarnya dari telinga satu hingga ke telinga lainnya. Ya, rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu tipis. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut itu saja. Akan tetapi disunahkan untuk menyelatinya dengan jari jemari. Ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelat-nyelati janggutnya ketika berwudu. Nah, jadi yang Ustaz katakan tadi adalah yang ada tumbuh janggutnya, maka diselat-selat ya, yang di samping-samping juga ya harus terkena air wudu. Ingat tadi batasannya adalah di awal tempat tumbuhnya rambut di atas ya sampai ke
bagian dagu tempat janggut terurai, dan lebarnya adalah dari batasan samping telinga ke sisi telinga sebelahnya. Kemudian yang keenam, membasuh kedua tangan. Naam. Sebentar. Ya. Kemudian membasuh kedua tangannya berikut kedua sikunya berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Ya, Quran surah Al-Maidah ayat ke-6. Atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari. Naam. Ya. Taib. Ya, jadi insyaallah ini tangan ya, bisa dari jari jemari sampai ke siku, dilewatkan sedikit. Ya, dilebihkan sedikit, atau dari siku ke jari jemari. Ingat, tetap harus diusap. Ya, diusap. Tetap harus diusap. Taib. Ya. Yaitu ingat bagiannya adalah sebelah kanan urutannya, kemudian ke sebelah kiri, ya 3 kali harus diusap, bukan hanya disiram-siram. Ya, sebagian dari kita itu meremehkan wudu sehingga ya pada bagian tertentu dia tidak terkena air wudu, dan ini sangat berbahaya ya. Itu dikatakan wudu tidak sempurna. Ingat, seseorang ketika hendak sholat dia syaratnya harus berwudu dalam keadaan suci. Apabila tidak sah wudunya, maka bagaimana dengan sholatnya? Ya, dan ini perlu diperhatikan ya, pentingnya kita belajar sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunakan air yang mengalir ya dari ujung jari jemari, kemudian dibasuh sampai ke sikutnya minimal, kemudian ya dilewatkan sedikit. Ya, ini untuk kehati-hatian. Ya, dilewatkan sedikit. Begitu juga yang tangan sebelah kirinya. Kemudian yang ketujuh, mengusap kepala dan kedua telinga. Ya, di sini dikatakan kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya 1 kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepalanya, lalu kedua tangannya diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepalanya, bagian tengkuknya. Kemudian kembali lagi mengusapkan tangannya hingga bagian depan kepalanya. 6. Ya, kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa di tangannya bekas usapan kepala. Ya, di sini dikatakan insyaallah dalam hadis riwayat Abu Daud. 6. Jadi membasuh kepala. Baik. Ya, ini air diambil ya, jangan sampai penuh ya, nanti basah gitu. Artinya ketika ya air kemudian antum bisa buang sebagian dari depan nih, diusap sampai ke tengkuk ya, sampai ke tengkuk, kemudian naik lagi ke atas, kemudian masukkan ya jari ini ke dalam lubang telinga, kemudian antum bisa gosok nih bagian telinganya, kemudian seperti itu, dari depan kemudian ke belakang, naik lagi ke depan ya sampai ke tengkuk tadi, kemudian masukkan ya langsung ke telinga. Dan ini dilakukan hanya 1 kali usapan saja. Baik, ya, bisa dipahami? Ya. Kemudian ya, yang ke-8, membasuh kedua kakinya. Ya, di sini dikatakan kemudian membasuh kedua kakinya berikut kedua mata kakinya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa arjulakum ilal ka'bain. Naam, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki, di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya, mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian
ya bawah betis ya. Antum tahu ya mata kaki ya. Ya, kedua mata kaki wajib dibasuh. Nah, bersamaan dengan membasuh kaki. Ya, orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa. Ini kalau seandainya, mohon maaf, ada saudara kita yang tidak sempurna bagian tubuhnya, maka dia wajib membasuh bagian yang tersisa pada dirinya. Ya, misalnya tangannya hanya sebagian, ya ada sebagian, maka dibasuh sebagian saja yang tersisa pada dirinya. Atau kakinya hanya ada sebagian, maka yang dibasuh adalah yang tersisa. Apabila tangan atau kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Nah, ya ini juga kaki juga harus diselat-selat. Ini misalnya kaki. Nah, ini misalnya kaki Ustadz ya. Ini ada mata kakinya misalnya. Ya, kemudian ya jangan lupa jari-jarinya itu diselat-selat. Ya, jari-jari kakinya dengan jari kelingking bagian sebelah kiri. Ya, jangan lupa ya, semua telapak kakinya, kemudian bagian punggungnya, ya sampai ke bagian mata kakinya. Dan ini banyak sekali kalau kita perhatikan, kebanyakan di masyarakat ya, mereka berwudu dengan asal-asalan, tidak memperhatikan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membasuh kaki hanya dengan disiram-siram saja. Ini mungkin ya terlihat ya biasa gitu. Namun ya ini bisa fatal. Karena apa? Karena bisa jadi ya ada bagian yang tidak terkena air wudu, ada bagian yang tidak terkena basuhan wudu. Ya, seperti itu. Maka hendaknya kita harus tetap memperhatikan wudu kita, sempurnakan wudu kita. Baik. Ya, Ustaz rasa cukup ya untuk materi hari ini ya. Harus diingat tadi urutannya. Yang pertama adalah niat di dalam hati, kemudian membaca basmalah ya, kemudian membasuh kedua telapak tangannya ya dengan cara diselat-selat jarinya. Kalau menggunakan cincin jangan lupa diputar-putar. Kemudian yang ketiga berkumur sekaligus dengan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ya. Kemudian ya yang kelima yaitu membasuh wajahnya. Apabila ada tumbuh janggutnya, hendaknya dia menyelat-nyelat rambut-rambut janggutnya ya. Kemudian ya yang keenam adalah membasuh kedua tangannya hingga ke sikunya. Kemudian yang ketujuh mengusap kepalanya sekaligus dengan dua telinganya dengan sekali usapan dari depan tempat tumbuhnya rambut ya ke belakang, maju lagi ke depan, kemudian langsung masuk ke daun telinganya. Ya, kemudian ya yang kedelapan yaitu membasuh kedua kakinya. Ya, jangan lupa untuk menyelat-nyelat jari-jari jemari sampai ke kedua mata kakinya. Ya. Baik. Ustaz rasa cukup untuk pembahasan ya hari ini tentang fikih, yaitu pembahasan tentang sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.